Oke adik-adik, sekarang kita terlebih dahulu bahas soal nomor 1 ya. Nah, sebelum kita bahas gimana cara menjawabnya, kita harus tahu dulu nih apa aja yang ditanyakan di soalnya, apa aja yang diketahui di soalnya, supaya kita bisa mendapat gambaran gimana cara untuk menyelesaikannya. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng ya. Di nomor 1, apa aja yang diketahui. Jadi di soal nomor 1 ini aku bacain ya. Suatu arus listrik dialirkan melalui larutan CuSO4 sehingga dapat menghasilkan endapan logam Cu sebesar 7,95 gram. Jika dalam keadaan yang sama, larutan diganti dengan larutan Ag2SO4, maka logam Ag yang mengendap sebanyak di sini karena ada kata-kata suatu arus listrik yang dialirkan melalui larutan CuSO4. Berarti keadaan atau fenomenanya ini adalah elektrolisis gitu ya. Karena elektrolisis itu ada suatu arus yang dialirkan ke dalam larutan gitu. Nah, di sini keadaannya aku gambarin dulu ya. Jadi ada suatu wadah gitu. Wadahnya berisi larutan CuSO4. Nah, selain ada larutan dan wadah, di sini juga ada elektroda. Namanya juga elektrolisis gitu ya. Dan selain ada elektroda, juga dipasangkan di sini arus listrik gitu, supaya nanti ada elektron yang mengalir. Dan kita misalkan aja di sini kutub negatifnya, kemudian di sini kutub positifnya. Dan di dalam soal itu disebutkan bahwa ketika arus listrik itu dialirkan ke larutan CuSO4, maka akan ada logam Cu yang mengendap. Nah, misalkan aja logam Cu yang mengendapnya itu di sini gitu ya. Logam Cu-nya. Tapi gimana kalau misalnya larutan CuSO4-nya ini kita ganti dengan larutan Ag2SO4? Maka akan menghasilkan endapan berapa gram gitu ya. Nah, jadi keadaannya sama kayak gini, tapi yang ditanyakan bagaimana jika diganti dengan larutan Ag2SO4. Oke adik-adik, maka cara menjawabnya kita bisa menggunakan hukum Faraday kedua ya. Hukum Faraday kedua. Nah, gimana bunyi hukum Faraday kedua itu? Jadi, hukum Faraday kedua itu bilang bahwa massa zat yang dihasilkan pada elektroda gitu berbanding lurus dengan massa ekivalen zat. Nah, apa tadi kata hukum Faraday 2? Massa zat yang dihasilkan, di sini kita bisa tulis ya. Massa zat yang dihasilkan, kita bisa singkat MZ, itu akan berbanding lurus dengan massa ekivalen zat. Kita bisa tulis massa ekivalen itu MEK. Nah, jadi berdasarkan hukum Faraday kita dapatkan persamaan ini gitu ya. Massa zat berbanding lurus dengan massa ekivalen. Nah, ketika kita sudah dapat persamaan ini, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Oke. Aku hapus dulu ya di sini supaya lebih enak, leluasa. Nanti kalau adik-adik mau ngeliat yang sebelumnya, bisa diulang aja gitu ya. Yang sebelumnya. Oke, dari persamaan ini gitu, kita bisa tuliskan karena di sini awalnya adalah larutan CuSO4, maka rumus yang akan kita gunakan berdasarkan hukum Faraday 2 adalah massa dari CuSO4
gitu. Karena berbanding lurus berarti sama dengan apa? Massa ekivalen dari CuSO4. Nah, kemudian kita bikin perbandingan gitu. Dibanding dengan massa Ag2SO4 sama dengan gitu ya. Massa Ag2SO4 kan massa tadi berbanding lurus dengan massa ekivalen dari Ag2SO4. Nah, adik-adik, dari persamaan hukum Faraday 2 ini, akhirnya kita mendapatkan rumus ini untuk menyelesaikan soal di nomor 1. Oke, jadi aku hapus dulu ya. Kalau misalnya adik-adik masih belum paham, boleh disimak lagi yang pembahasan sebelumnya. Nah, setelah kita dapat rumusnya gitu, nanti kakak akan jelasin apa itu massa ekivalen gitu ya. Nah, jadi massa ekivalen itu adalah AR dari zatnya dibagi dengan valensi. Nah, ini ya rumusnya. Nah, AR kita udah sama-sama tahu ya, dan juga di soal pun udah diketahui bahwa ARCU sebesar 63,5, ARAG sebesar berapa? 108. Kita udah sama-sama tahu. Nah, sedangkan valensi ini, valensi itu apa sih, Kak? Gitu. Jadi, valensi itu adalah perubahan biloks atau muatan dari ionnya. Nah, di soal kita menggunakan apa? CuSO4 dan juga Ag2SO4. Kita bahas satu-satu ya. Kita cari dulu berapa sih valensinya dari CuSO4. Nah, cara kita mengetahui berapa valensinya itu gampang banget. Kita tinggal tulis aja reaksinya gitu. Kalau CuSO4 berarti ada ion apa aja? Cu2+ dan juga SO4 2- gitu. Dan tentu saja yang kita ambil adalah Cu2+-nya. Nah, Cu2+ ini kita coba tulis reduksinya nih, gimana kalau misalnya kita jabarkan Cu2+. Nah, di reaksi reduksi itu kan dia menangkap elektron gitu ya. Nih, di sini 2 elektron tereduksi menjadi Cu. Oke, kita udah dapat ya persamaan reaksinya. Dari reaksi ini, apa yang bisa kita tentukan? Sudah pasti adalah biloksnya. Berapa biloks dari Cu2+? Lihat aja muatannya, yaitu plus 2 gitu ya, biloksnya. Sedangkan berapa biloks dari Cu? Nah, kalau misalnya suatu zat tidak ada muatannya, maka biloksnya itu 0. Dengan syarat zat itu hanya sendiri. Ini kan Cu aja nih sendiri, dan dia nggak ada muatannya. Berarti biloksnya 0. Oke, dari plus 2 ke 0, berarti dia turun kan. Nah, kalau turun, berarti dia mengalami apa? Reduksi. Reduksi sebanyak berapa? Sebanyak 2. Nah, karena dia tereduksi atau turun sebanyak 2, maka dari reaksinya pun kita sudah bisa melihat gitu, bahwa elektron yang terlibat sebanyak 2 buah juga gitu. Nah, valensi yang dinamakan dengan valensi adalah ini, adalah perubahan biloksnya atau elektron yang terlibat. Berarti
valensi dari Cu itu adalah 2 gitu ya. Nah, sedangkan gitu, kita sekarang cari nih berapa valensinya dari Ag. Di sini kakak hapus dulu ya. Oke. Supaya lebih leluasa dan lebih jelas. Dan aku selalu ulang, kalau misalnya adik-adik masih belum mengerti, boleh kembali dulu bahas dan mengerti yang penjelasan sebelumnya. Kita tulis sekarang yang Ag2SO4. Di dalam larutan Ag2SO4 itu terdapat ion apa aja? Terdapat ion 2Ag+ dan juga SO4 2-. Oke, terdapat ini ya. Dan sama seperti Cu yang kita ambil, tentu saja yang 2Ag+ atau yang kita gunakan. Nah, kalau dijabarkan gitu ya, kalau dibuat reaksi reduksinya 2Ag+ ini seperti apa gitu. Oke, di sini akan aku tuliskan reaksi reduksi dari 2Ag+, yaitu 2Ag+, dia tereduksi. Karena tereduksi sama seperti tadi, dia akan menarik elektron gitu. Sebanyak berapa? Sebanyak 1 elektron. Karena dia kan ingin tereduksi menjadi Ag gitu ya. Nah, kenapa tadi hanya 1 elektron? Karena dia muatannya hanya +1 gitu. Berarti biloxnya pun di sini +1. Nah, sedangkan kalau ada suatu zat yang aku bilang tadi dia hanya sendiri dan tidak bermuatan, berarti biloxnya 0. Nah, dari +1 ke 0 dia turun kan, atau tereduksi. Tereduksi sebanyak berapa? Tereduksi sebanyak 1 gitu ya. Makanya elektron yang terlibat pun jumlahnya 1, sedangkan yang sebelumnya Cu tadi terlibatnya 2. Oleh karena itu, karena elektron yang terlibat berjumlah 1, maka kita bisa simpulkan bahwa valensi dari Ag itu sama dengan 1. Oke, udah clear ya? Berarti kita dapat valensi dari Ag itu 1 dan valensi dari Cu itu sama dengan 2. Oke, selanjutnya ini dihapus dulu. Oke, selanjutnya tadi kan kita udah mencari valensi dari Cu dan juga valensi dari Ag gitu ya. Nah, tujuan kita mencari valensi tadi utamanya apa? Untuk menghitung massa ekivalen gitu ya. Nah, di sini. Sebentar, kakak tulis dulu. Untuk menghitung massa ekivalen. Nah, kita hitung satu-satu gitu ya. Massa ekivalen dari Cu berapa, massa ekivalen dari Ag berapa. Pertama, kita hitung dulu massa ekivalen dari Cu. Rumus dari massa ekivalen itu kan AR dibagi dengan tadi valensi yang udah kita cari. Nah, AR dari Cu sudah diketahui, yaitu 63,5. Sedangkan valensi dari Cu sudah kita tahu juga hasilnya, yaitu 2. Nah, hasilnya berapa? 63,5 dibagi 2. Hasilnya itu sama dengan 31,75. Maaf ya, tadi ini kehapus. Nah, Cu.
Oke, kita dapat berarti massa ekivalen dari CU itu sebesar 31,75. Nah, sekarang kita hitung massa ekivalen dari AG. Nah, rumusnya sama, yaitu AR dibagi dengan valensi. AR-nya AG itu 108. Dibagi valensinya itu tadi udah kita ketahui juga, yaitu 1. 108 dibagi 1 sama dengan 108. Nah, berarti massa ekivalen dari AG itu sebesar 108. Nah, kalau kita udah tahu massa ekivalen dari CU dan AG, tujuannya apa sih? Tadi kembali ke rumus yang pertama yang kita dapatkan dari persamaan Faraday, persamaan hukum Faraday yang kedua. Jadi massa ekivalen itu digunakan untuk rumus yang awal gitu ya. Oke, kita tulis lagi ya. Rumus yang awalnya di sini dihapus dulu biar lebih leluasa gitu ya. Dan kita tulis ulang gitu biar nggak lupa. Bahwa M ekivalennya CU sebesar 31,75. Maaf ya, ini agak berantakan. Terus massa ekivalen dari AG itu 108. Nah, kita pindahin jadi di atas saja biar teringat gitu. Kemudian ininya kita hapus saja karena untuk menghitung. Lanjut, kita tulis lagi nih rumus yang di awal tadi. Apa rumusnya? Oke, kalau yang lupa boleh di back lagi. Jadi rumusnya itu massa dari AG, massa dari CU dulu ya. Massa dari CU dibagi massa dari AG sama dengan massa ekivalen CU dibagi massa ekivalen dari AG. Nah, ini kan ya rumus awal yang kita dapat tadi. Nah, massa dari CU-nya sudah diketahui di soal gitu ya. Nih, massa logam CU-nya sebesar 7,95 gram. Kemudian massa AG-nya yang ditanyakan. Nah, di sini massa logam AG-nya. Nah, kemudian massa dari ekivalen CU dan juga massa dari ekivalen AG sudah kita ketahui gitu. Sudah kita ketahui. Nah, maka kalau semuanya udah diketahui, kita bisa dengan mudah menghitung massa dari logam AG yang mengendapnya. Nah, karena kita udah inget rumusnya kayak gimana, maka kita tinggal masukin aja nih angkanya. Oke, dihapus dulu ya. Oke, sekarang kita masukin angkanya. Massa dari AG itu berapa? 7,95 gram gitu ya. Gram. Nah, dibagi massa dari AG-nya yang ditanyakan sama dengan massa ekivalen dari CU yaitu 31,75 dibagi massa ekivalen dari AG 108. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita tinggal hitung aja secara matematis seperti biasa. Aku pakai cara cepat ya. Massa dari AG sama dengan, berarti ini dikali silang gitu ya. Ini dikali ini dikali ini gitu. Berarti 7,95 dikali 108. 7,95 dikali 108 dibagi dengan 31,75. Nah, dari hasil
yang ini, nah teman-teman boleh hitung hasilnya berapa. Kalau aku mendapatkan hasilnya itu sebesar 27 gram. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Berarti hasil yang didapatkan atau logam Ag yang mengendap itu sebanyak 27 gram. Nah, berarti karena hasilnya itu 27 gram, maka kita dapatkan jawaban dari nomor 1 adalah yang A. Seperti itu ya adik-adik. Kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, boleh diulang kembali penjelasan sebelumnya, atau boleh langsung tanyain aja ke aku, jangan sungkan-sungkan di chat gitu ya.